Jadi yang pertama, itu kita harus bisa memahami, menghitung durasi. Satu. Yang kedua, sebelum kita membuat durasi, kita harus bisa menentukan leveling dari WPS. Bisa di level 1, level 2, level 3. Dan urutannya. Jadi misalnya, mulai dari pekerjaan persiapan. Ya, kalau garis besarnya, jadi garis besarnya kalian boleh buat pekerjaan persiapan itu A, B, C, D, E, F, G, 1 aja yang di kurva S ini. 2, pekerjaan galian, pekerjaan tanah. Ya sudah, pekerjaan tanah masukin dulu pekerjaan tanah saja. Jadi di level 1 saja di kurva S-nya ini yang dibikin durasinya. Nah, padahal di pekerjaan tanah itu mulai dari pekerjaan galian. Setelah menggali, pasang pondasi dulu, baru bisa diuruk. Berarti kan kedua dan ketiga. Ketiga, coba ya diulang ya. 1, pekerjaan persiapan. 2, pekerjaan tanah. 3, pekerjaan pondasi. Ya. Jadi kalau bisa bikin jadwal nanti, berarti pekerjaan persiapan ini bisa sampai dari awal sampai akhir karena ada mobilisasi dan demobilisasi. Selesai pekerjaan di tahap akhir, itu nanti kita mengembalikan mengembalikan peralatan sehingga bangunan itu hanya bangunan saja, peralatan kontraktor nggak ada, berarti demobilisasi. Pada saat awal kita melakukan mobilisasi, mengirim alat, mengirim orang, mengirim bahan. Jelas? Pada saat akhir, alat kan sudah tidak dipakai lagi. Bahan terpasang. Orang sudah pulang, tinggal 1, 2 yang memperbaiki, merapihkan. Maka di awal ini kan mobilisasi. Di akhir demobilisasi. Berarti orang ini saya tarik kembali. Nah, berarti ini kan ada di ujung akhir. Ada di ujung akhir pekerjaan. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Kalau nanti kita bisa menghitung bobotnya, misalnya bobotnya 2%. Berarti bisa dari awal sampai akhir selesai kan gitu. Ya. Ini untuk pekerjaan persiapan. Di bawahnya ada pekerjaan tanah. Anda jadwalkan misalnya di situ 6 hari. Misalnya Anda jadwalkan 6 hari. Nah, bikin jadwal ini ada 2 ketentuan. Mau mengikuti produktivitas orang atau mau waktunya Anda tentukan. Kalau waktu Anda tentukan, misalnya pekerjaan galian ditentukan 3 hari. Volumenya 30 meter kubik. Berarti 1 hari harus memproduksi 10 meter kubik. Betul? Sekali lagi. Kalau pekerjaan galian volumenya 30 meter kubik, Anda tentukan waktunya 3 hari atau 2 hari. 3 hari lah supaya gampang. Berarti 1 hari Anda harus menggali sebesar 10 meter kubik. Betul? Betul, Semua Pak. sampai sini bisa dipahami? Bisa, Nah, Pak. 10 meter kubik itu dikerjakan oleh berapa tukang gali? Berarti orangnya yang dihitung kan jumlahnya? Ya. Orang kan yang dihitung jumlahnya? Sampai sini bisa jelas? Jelas, Pak. Jelas Bisa, ya? Pak. Berarti hari ke-1 ada sekian orang tukang gali. Sekarang kalau dibalik, 1 hari tukang bisa menggali 2 kubik. Jadi kalau 30 kubik, berarti dia akan membutuhkan waktu 15 hari kan?
Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Berarti jadwal yang kalian mau pakai, yang mana yang Anda tentukan? Mau menentukan harinya dulu, atau jumlah orangnya, atau mau berdasarkan produktivitas. Nah, ini dalam proses membuat jadwal. Sampai sini bisa dipahami? Berarti ada dua peluang. Kalau saya mengandalkan satu tim untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, hari yang mengikuti. Jadi durasinya, harinya yang menentukan. Tetapi kalau dibalik sekarang, durasinya saya sudah pastikan 3 hari untuk 30 meter kubik, berarti jumlah orang yang akan mengikuti. Nanti di bawah, di tabel yang paling bawah, saya bisa bikin tabel jumlah orang. Hari ini tanggal 16 November harus ada sekian orang tukang gali. Paham? Ya, kalau harinya sudah saya tentuin 3 hari. Berarti satu hari 10 kubik kan? 10 kubik harus dikerjakan oleh sekian tukang gali kan? Ya. Paham ya? Sampai sini. Kalau dibalik tadi, 30 kubik berdasarkan produktivitas tukang gali, 1 hari 2 kubik, berarti butuh 15 hari. Ya, butuh 15 hari. Produktivitasnya 1 hari 2 kubik. Jumlah orangnya cuma 1 kan? Ya. Berarti nanti saya membuat jadwal orang, kalau begini, kalau saya ditentukan produktivitas 15 hari, berarti galian itu akan selesai pada hari ke-15 kan? Ya. Nah, ini yang membedakan. Langkah berikutnya setelah gali fondasi, langkah kerjanya apa sih? Pasang urugan pasir. Berarti bisa saya buat apa namanya? Ini di yang pertama, yang kedua, blok yang kedua, cat yang kedua adalah pekerjaan urugan pasir. Cat yang ketiga nanti kerjaan unstamping, batu kosong. Baris yang keempat pekerjaan pasangan batu kalinya. Kapan saya bisa mulai? Apakah harus nunggu selesai semua pekerjaan galian? Atau bisa saling mengisi. Belum selesai, Pak, galian sudah 5 meter. Berarti bisa saya pasang urugan pasirnya. Urugan pasir 5 meter sudah saya pasang, saya bisa pasang pasangan batu kosongnya. Berarti berjenjang sesuai dengan urutan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini tadi, jadi prosesnya adalah menentukan durasi tadi, mau time-nya yang Anda tentukan, atau tergantung produktivitas orang, sehingga membuat time schedule. Kurva S itu mengikuti aturan itu. Mau nggak mau, WBS itu menentukan. WBS tadi dari mana? Oh Pak, level 1 pekerjaan persiapan, level 2 pekerjaan tanah, level ketiga pekerjaan, ini sejajar ya, satu seri ya, satu level pekerjaan persiapan, galian, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, berikutnya pekerjaan struktur beton, satu level. Tapi level berikutnya, ternyata pekerjaan tanah itu terdiri pekerjaan galian, uruk pasir. Pak, setelah galian dan uruk pasir ke seri berikutnya, pekerjaan pondasinya. Pondasinya mulai dari pasangan batu kosong. Terus baru pasangan pondasinya. Balik lagi ke atas, Pak, pekerjaan urukan. Setelah selesai pondasinya, kiri kanannya diuruk dengan tanah.
Bisa bikin jadwalnya kan? Ya. Tabulasinya bisa dibuat kan urutannya. Nah, itu kan masing-masing tergantung dari produktivitas per item pekerjaan kan? Halo? Iya, Pak. Paham? Ya. Bisa dipahami? Nah, urutan inilah yang kalian harus pahami. Demikian juga nanti pada pekerjaan slope. Pak, pekerjaan slope besi bisa dirangkai duluan, Pak. Dirangkai di luar lokasi. Bekesting juga saya bisa rangkai di luar lokasi. Bisa dijadwalkan. Berarti Anda harus menyiapkan orang tukang besi untuk merangkai besi. Tukang bekesting merangkai bekesting. Begitu besinya dipasang, bekesting dipasang, Pak butuh tukang cor. Kapan? Berarti kan Anda harus hitung durasinya kan. Berapa lama bikin rangkaian tulangan? Berapa lama Anda bikin rangkaian bekesting? Setelah rangkaian tulangan dan rangkaian bekesting dipasang di atas fondasi, baru pekerjaan cor. Paham? Paham? Pada saat ngecor slope, pekerjaan tulangan kolom harus sudah dipasang. Karena tulangan kolom harus nyatu dengan slope. Iya nggak? Iya nggak? Iya, Pak. Berarti urutan pekerjaannya bisa dibuat kan? Sampai sini? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Yakin? Coba Asri bisa paham, Leli bisa ngerti? Ya Pak, bisa Pak. Bisa? Insya Allah, Pak. Bisa. Oke. Berarti setelah pekerjaan slope dicor, ada 3 pekerjaan yang bisa dilakukan secara paralel bersamaan. Apa itu? Siapa yang bisa pahami? Setelah slope-nya dicor, ada 3 pekerjaan yang bisa dikerjakan secara paralel. Apa? Apa saja? Apa saja? Penimbunan kembali si pondasinya. Fondasi udah tadi kan? Berarti pada saat sebelum slope tadi kan udah ditimbun duluan kan? Iya, yang buat lantainya. Ya, oke. Itu oke, dianggap selesai. Setelah slope selesai, ada 3 pekerjaan yang paralel bisa dilaksanakan bersamaan. Kolom. Kolom. Kolom, Terus? Pak. Kolom. Terus? Dinding. 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 Sama Lantai. Emangnya lantai dipasang sebelum ditutup atapnya? Belum bisa kan? terakhir. Iya. Hmm. Pasang kusen pintu. Oh iya. Iya, Pak. Iya kan? Iya Pak. Iya, Pak. Berarti setelah pasang slope, Anda akan memasang 3 ini bisa secara paralel. Kalau kusennya dipasang bersamaan. Boleh juga kusennya nanti Pak, bolong saja. Namanya opening, bukaan kusen. Jadi masang batanya sampai batas kusen saja. Itu untuk kusen yang dibuat dari aluminium. Jadi tidak dipasang duluan, tapi masangnya terakhir. Ya. Tapi harus diperhitungkan, ada opening, bukaan dinding di mana nanti akan dipasang apa? Kusen pintu dan juga nanti kusen jendela. Dinding pasang semua bersamaan bisa dengan masang kolom. Dinding selesai sampai meter ke 280
atau 285 misal. Lihat gambar. Berarti acuan yang kita pakai gambar. Plus 285. Pak, ring baloknya 15 kali 15. Kalau yang 2 lantai, Pak, baloknya 30 kali 15, Pak. Berarti level dindingnya adalah plus 270. Kalau floor atasnya plus 300. Berarti kalian harus paham koordinat X, Y, Z. Z itu berarti elevasi. Ada 2 cara biasanya. SFL, struktur finish. Ya. Atau FFL, floor finish elevasi. Ya, titiknya bisa 2. SFL, struktur floor level, atau FFL, catat. Ya, ada 2. SFL, struktur finish level, dan floor finish level. Kenapa floor finish level? Karena tambah nanti apakah ada lapisan pasir, apakah ada lapisan mortar, baru keramik. Namanya FFL. FFL. Kalau struktur berarti plus 3 meter tadi. FFL-nya 305. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa paham sampai sini? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya. Anggap tadi sampai ring balek 1 lantai rumahnya. Ring balek juga demikian. Masangnya berarti merangkai besinya bisa di luar lokasi, kan? Di luar bangunan. Castingnya bisa di luar bangunan. Dindingnya selesai plus 285 tadi, besinya 15 cm, Pak. 11 cm cincinnya. Apa sengkangnya 11 cm. Taruhlah di atas, pasang casting, cor, selesai. Nah, silahkan coba diurutkan tadi. Setelah dari situ, ring balok, pasang kuda-kuda, rangka kuda-kudanya. Kalau rangka kuda-kuda baja ringan, langsung kuda-kuda baja ringan. Kalau kuda-kudanya dari kayu, pasang kuda-kuda kayu. Jaraknya berapa? Maksimum 3 meter kalau kayu. Kalau baja ringan, minimum 1,2 sampai 1,5. Kalau pakai baja ringan, tidak pakai kaso-kaso, tapi langsung reng baja ringan. Tapi kalau pakai kayu, Anda harus pasang merplat, gording, nok. Baru pasang kaso-kaso. Setelah pasang kaso, pasang reng. Setelah pasang reng, baru pasang genteng. Pasang genteng, pasang penutup noknya paling ujung, buwungan. Baru turun lagi ke bawah, plester, plafon. Plafon selesai, plesteran selesai, pasang keramik. Pak, sanitasi, pipa, ya tadi urutannya kapan dipasang. Jangan sampai telat. Pipa ada elevasinya di pondasi. Jangan sampai nanti bobok lagi pondasinya. Susah kan? Berarti pada saat saya masang pondasi, ada pipa enggak di situ? Pipa untuk saluran air kotor. Ada 3 pipa. Black water,
grey water, dan air hujan, rainwater. Berarti ada 3 pipa yang harus dipikirkan. Rainwater bisa digabung sama air mandi, air cuci dapur. Ya, tapi black water nggak bisa digabung. Black water masih terpisah. Black water itu yang dari kloset. Elevasinya di mana gambarnya? Septic tanknya di mana? Black water sama grey water sama air cuci piring dibuang kemana? Saluran pipanya harus disiapin dulu. Air hujan dari dari belakang ke depan harus disiapin dulu. Ya. Berarti itu menyusun work breakdown struktur. Pak, kemarin work breakdown struktur ini masih ngacak-acak kan? Ya. Iya kan? Kalian buat work BBS-nya kan masih acak-acakan kan gitu kan? Sekarang sudah mulai terurutkan kan gitu. Berarti leveling tadi level 1 itu misalnya di pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan rangka atap, pekerjaan plafon, dan seterusnya. Oh, kusen tadi Pak, termasuk Pak. Tapi pintunya belum Pak, baru kusennya saja. Oh, itu di level 1. Level berikutnya, apa saja tadi? Pekerjaan tanah tadi, oh mulai dari galian, urukan pasir, terus baru timbunan, urukan kembali. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya. Jadi kalian harus mencoba membuat urutan pekerjaan ini. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Dari mana? Makasih saya sedang mengajar. Tidak bisa diganggu ya. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Urutan pekerjaan harus dibuat sesuai dengan leveling BPS tadi. Silahkan nanti diurutkan. Ya. Jadi urutannya gimana? Kalau yang 2 lantai berarti setelah ngecor balok bisa berhenti enggak? Kecuali precast lantainya. Berarti balok sama lantai harus dicor barengan. Pak, tangganya boleh nyusul enggak? Boleh, tangganya nanti nyusul, kasih stack aja. Ada yang 2 lantai ngitungnya? Ada yang 2 lantai ngitungnya? Kalau saya, Pak, 1 lantai tapi ada pelat untuk reservoir. Ya, boleh. Tapi kalau yang tangga tadi berarti tangga itu boleh dicor bareng-bareng dengan lantai. Tapi boleh juga tidak. Tangganya nyusul. Plat tangganya yang miringnya itu. Nanti ketemu bordes, naik lagi. Jelas? Ya. Jadi silahkan nanti diurutkan item pekerjaan itu di WBS-nya. Oke, WBS yang kemarin masih acak-adut biarin. Tapi nanti tinggal sekarang Anda mau membuat jadwal di kurva S itu tadi mau di level mana? Level 1 pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan
rangka atap, atau sampai level berikutnya. Kalau level berikutnya kan berarti ada levelnya berikutnya. Paham nggak sampai sini? Ya. Nah, itu semua baru bisa dibuat kalau kalian sudah membuat AHSP. AHSP dari mana? Kalian harus punya daftar harga bahan, daftar sewa alat, daftar upah pekerja. 3 ini mutlak. Baru bisa bikin AHSP. AHSP disandingkan dengan volume yang Anda hitung, ketemulah bill of quantity, ketemulah RAB. Jadi AHSP rekap yang dibutuhkan di bill of quantity tulis di sheet terpisah. Tinggal digeser ke bill of quantity menjadi RAB. Jadi sebetulnya kalian bisa berdua itu bisa bagi tugas. Setelah ketemu WBS-nya, yang satu bisa bikin AHSP. AHSP itu dari mana? Dari daftar harga bahan, daftar sewa alat, daftar upah kerja. AHSP-nya bisa dibuat duluan. Paham? Ya. Kan dari daftar WBS saja dibuatnya dan speknya. Oh Pak, dinding bata merah 1:5. Berarti saya bisa bikin cari AHSP pasangan dinding bata merah 1:5. Butuh apa di situ? Ada pasir, ada bata, ada semen, itu materialnya. Upah kerjanya, lihat koefisien di tabel. Ada pekerja, ada tukang batu, ada kepala tukang, ada mandor. Alatnya Anda masukkan enggak? Kalau Anda masukkan, tambahkan nanti. Padahal di tabel cuma adanya bahan sama upah. Alat enggak masuk. Padahal kalau saya mau memasang dinding di level plus 2 meter, saya butuh scaffolding. Butuh perancah untuk masang. Nah, di analisa yang standar tidak ada perancahnya. Paham sampai sini? Kalau tidak ya sementara begitu saja. Tapi begitu Anda mau melaksanakan pekerjaan, masang dinding di plus 2 meter, di elevasi 2 meter, bisa nggak tangan Anda masang? Tukang itu tangannya masang ke atas, ini nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Berarti harus pakai perancah kan? Ya, pakai scaffolding kan? Iya, Pak. Nah, scaffolding kan juga harus disediakan. Halo? Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. jelas ya. Nah, itu yang harus dibuat. Jadi sekarang setelah UTS nanti, kalian bisa mengerjakan ini. Ya, minggu ini mau off dulu, mau belajar untuk UTS, boleh. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Pak. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Cukup jelas? Jelas, Jadi Pak. kalian bisa Jelas, bagi Pak. tugas. Jelas, Pak. Bagi tugas. Satu bikin AHSP, satu ngitung volume. Bagi 2 kan masing-masing. Volume bagi 2, AHSP bisa bagi 2 supaya kalian paham semuanya. Ya. AHSP dan volume ini dipakai untuk menghitung durasi. Iya kan? Iya enggak? Ya.
AHSP dan volume untuk ngitung durasi, kan? Tadi contoh tadi, pekerjaan galian tanah 30 meter kubik. Durasinya mau saya tentukan 3 hari. Kalau saya tentukan 3 hari, artinya 1 hari saya harus bisa menggali 30 10 kubik. Tapi kalau berdasarkan AHSP, saya bisa membuat jadwal 15 hari jadinya. Bukan 3 hari, tapi 15 hari. Kalau yang saya pakai cuma 1 grup tukang gali. Sampai sini bisa dipahami? Jelas? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Oke, saya sharing ya. Saya sharing. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Excel? Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi untuk tulangan kalian harus bikin seperti ini. Ya. PBS ini ada datanya, ini untuk foot plat dan kepala pondasi. Contohnya. Ya. Nah, ini foot platnya. Foot platnya saya gambarkan tulangannya ini seperti ini. A, B, C. A itu bengkokan di ujung sana, B itu bengkokan di ujung sini. Pak, bengkokannya berapa, Pak? Nah, hitungan lihat ini. Ada berapa D? Ada 13 mili besinya. Besinya diameter 13. 13 kali 6D. Berapa? 7,8 cm kan? Susah kan 7,8 cm? Potong aja 8 cm kan gitu? Yes. Berarti A ini adalah 0,08, D-nya 130. 130 itu dari mana? Luar keluar dikurangi selimut beton. Ya, ketemulah ini. Jumlahnya berapa? Ada berapa unit? Jumlah potongannya berapa? Total potongannya berapa? Panjang potongannya berapa? Berarti masing-masing panjang potongannya adalah 1,46. 1,46 itu di mana? Tinggal jumlahin aja yang ini kan. 0,8 tambah 1,3 tambah 0,08 kan? Temunya ini. Jumlahnya berapa? Panjang totalnya berapa? Ada 33. 33 kali 48, sekian. Untuk berapa jumlahnya? Bisa dihitung. Kebutuhan realnya berapa? Nah, butuhnya realnya segini. Butuh berapa batang? Nah, nanti di bawah di sini bisa direkap. Diameter 16 berapa, diameter 13 berapa, diameter 10 berapa. Sehingga besi per meter kubik tonnya 10,8 meter kubik. Dari mana 10,8 meter kubik? 10,8 meter kubik. Castingnya bisa dihitung di sini. Untuk PBS-nya. Ini bisa dihitung nih. Pekerjaannya totalnya 1,24 kali ini dan kalikan seterusnya. Ya, ini jumlahnya berapa? 3 unit. Nanti saya share ke Anda ini caranya. Sampai sini ada pertanyaan untuk PPS? Halo? Halo? Jadi kalau sekarang saya punya slope panjangnya 14 meter totalnya. Kan tulangannya harus disambung kan? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. berarti ada panjang penyambungan kan?
Ya, yang masih menghitung berdasarkan panjang as ke as, berarti nggak bisa dipakai kan? Pasti kurang kan kebutuhan besinya. Iya. Halo? Siapa yang ngitungnya masih as ke as? Dijumlahkan terus Ya. kalikan 4. Tulangannya 4 Pak, tulangan pokoknya. 4 kali panjang as ke as. Bisa dipakai nggak hitungannya? Enggak. Enggak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau kolom, demikian juga kolom kan? Kalau kolomnya untuk 2 lantai, berarti ke atasnya tadi ada sambungan kan? Untuk kolom ke atasnya? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Berarti kalau kolom berarti tulangannya berarti harus lebih panjang kan? Karena ada alat tulangan untuk nyambung ke atasnya. Iya, Pak. Ya, sengkang juga demikian, bisa dihitung kan masing-masing. Yes? Iya, Pak. Berarti bisa dibikin BPS-nya. Siapa yang masih mau tanya tentang bar bending schedule? Yuk. Siapa yang mau tanya tentang bar bending schedule? Jelas? Fahmi jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke. Saya close kalau jelas. Mila, jelas? Halo Pak, Ya. mau sinyalnya nggak ada Pak, jadi putus-putus. Aduh, kasihan deh. Ayo, siapa Saya lagi? udah SS Pak ke Bapak, sinyalnya saya nggak stabil. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bisa aja kan di sini. Filenya ini bisa dilihat kan. Bapak jelasin cukup nggak gitu. Kalau yang belum jelas tanya. Silahkan. Pak, mau nanya Iya. Pak, Ya silahkan. kenapa ketika di tulangan dicarinya tuh berat Pak, sedangkan ketika di lapangan kita belinya tuh yang per meter gitu Pak. Silakan gimana? Berapa batang kan biasanya Ya, 12 ya Pak, ya, 12 meter. Jadi kita beli di lapangannya teh berapa batang ya. dengan ukuran 12 meter, sedangkan ketika kita ngitung dicarinya tuh berat gitu Pak. Ya. Nah ini kan, ini di ujung kanan ini, di jumlah besi yang dibutuhkan ini. Kan butuhnya real sekian gitu kan? Nih lihat. Realnya kan sekian. Iya Pak. Jadi kalau kalikan 4 atau kalikan 2, ini berapa lengte kan? Satu lengte kan 12 meter. Yes? Iya Pak. Nah, di kanan ini berarti kan kita harus konversi. Kalau gitu, pada saat saya punya sisa di sini, masih bisa dimanfaatkan di yang mana? Berarti pada saat saya membuat BBS, saya cari ukuran yang terpanjang dulu. Setelah itu sisa-sisanya saya masukin ke ukuran-ukuran yang di bawahnya. Kan yang panjang ini saya nggak bisa nawar. Masih 12 meter saya pasang. Oh enggak Pak, saya bisa potong 8 meter dan 4 meter Pak. Yang 4 meter nanti saya pakai untuk kolom Pak. Karena kolomnya 3 meter tambah sambungan stek ke atasnya, tambah bengkokan tulang ke bawah. Berarti 4 meter cukup Pak, butuhnya cuma 3,9 untuk kolom. Berarti saya potong 3,9, sisanya 8,1. 8,1 yang ini saya potong 8,1. Berapa yang dibutuhkan untuk kolom? Berapa yang dibutuhkan untuk slope? Kalau diameternya sama. Maka BPS ini adalah untuk menghitung, mengoptimalisasi kalau nanti kalian sebagai kontraktor itu akan menghemat atau membeli besi itu minimal berapa batang tulangannya. Nggak bisa kalau misalnya saya punya panjang total 36 meter kalikan 4 langsung 144 bagi 12.
12 batang, Pak. Pasti kurang. Gitu kan? Yes. Bisa menjawab pertanyaan, jawaban Bapak bisa menjawab apa yang Anda tanyakan? Bisa, Pak. Terima kasih. Yang lain? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Nah, oke, ini contoh ini nanti saya kirimkan ke Anda. Nah, kita lihat di bagian bawah ini. Sehingga saya bisa menghitung volume betonnya 10,8 kubik. Jadi jumlah besi yang ada di sini berapa? Dibagi 10,8. Nih. Y42 dibagi T42, ketemulah besinya untuk beton ini namanya por pelat pondasi ini butuh 117 kilo untuk setiap meter kubik beton. Untuk slope nanti beda lagi, untuk kolom nanti beda lagi. Semuanya dihitung berdasarkan ini. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Mengapa? Kita harus hitung berapa kebutuhan besi per meter kubik. Trina bisa jawab? Ya. Biar apa? Biar Pada saat kita membuat AHSP yang ada di situ hanya beton saja. Kemudian AHSP untuk tulangan berapa kilo? AHSP untuk bekesting ketemu berapa meter persegi. Jadi kalau saya hitung rata-rata untuk satu spur ini atau foot plat ini, pada saya membuat AHSP untuk pekerjaan beton plat pondasi ini 1 meter kubik AHSP beton 1 meter kubik F aksen C berapa? Keluarlah angka 850.000 misal. Bekestingnya berapa? 150.000 keluarlah. Besinya yang dibutuhkan untuk 1 meter kubik 117 kilo kali 15.000 misalnya. Ada yang sudah ngitung tuh 15.000 punya siapa nggak tahu. Angkanya dari mana saya pertanyakan. 15.000 misalnya. Berarti besinya ada sudah 500 sekian, sudah 600 sekian, sudah 700-an. Sudah 700 tambah bekesting tadi 100 sekian ribu, tambah betonnya 850.000. Jadi harga beton per meter kubik dengan besi 117 kilo per meter kubik untuk pondasi ini harganya 2 juta sekian. Itu namanya AHSP. Siva bisa ngerti? Siva Nadia? Bisa, Pak. Bisa? Iya. Paham jadinya. Jadi kalau saya membuat AHSP, analisa harga satuan pekerjaan, berarti untuk 10,8 meter kubik ini kan nanti tercantum di bill of quantity. Iya kan? Tercantum di BOQ kan? Bill of quantity. Nah, harganya kalau saya pisah-pisah bisa tadi beton sendiri berapa, bekesting sendiri berapa, besinya berapa, bisa. Tapi kalau sekarang ditanya berapa harga beton untuk tulangan untuk platform pekerjaan ini, ya tadi tinggal dijumlahkan masing-masing dibagi 10,8. Keluarlah harga satuan pekerjaan beton untuk platform ini. Sampai sini bisa jelas, Trina? Jelas, Pak. Fahmi jelas? Jelas, Pak. Putra, ngerti? Putra udah paham? Jelas, Pak. Bintang udah paham, Bintang? Jelas, Pak. Jelas. Nah, inilah tujuannya. Mengapa dibuat bar bending schedule? Ya, sampai sini jelas? Jelas? Jelas, Pak.
Sudah, Oke, Pak. kalau udah jelas saya stop sharing. Ini nanti saya kirim ke file Anda. Ya. Bisa dipahami urutannya ini tadi. Jadi kalian harus bikin ini. Ya. A, B, C, D, E, F, G, sampai E. Jumlah potongannya berapa, jumlah pasangannya berapa unit, totalnya berapa, sehingga nanti berapa length yang dibutuhkan. Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke, saya Jelas, stop sharing. Yang ini. Jelas ya? Oke. Sekarang oke. Sudah nampak? Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ini ada daftar harga satuan upah. Di bawah ada daftar harga satuan bahan material. Ini enggak saya jelaskan detail. Ya. Nih, upah kerjanya L01 ini, L02 ini, L02A ini, L02B ini, L02C ini, L02D ini, L03 ini, L03A ini, L03B ini, L03C ini, L03D ini, L04 ini. Sampai sini ada pertanyaan? Putra? Satuannya adalah selalu, kita mau ngitung apa sih? Analisa harga satuan. Berarti kita mau mencari adalah yang ini, satuan. Berarti kita akan semua ini satuan. Satuannya pasir uruk apa? Meter kubik. Pasir pasang apa? Meter kubik. Satuannya besi apa? Kilogram. M55. Nanti ini dicari di mana? Tabel ini ada di lampiran permen PU. Ya, dicari nama barang dan kodenya. M itu artinya material. M18 adalah material batu belah pondasi. Semen M15. Semen kalau saya kasih itu dalam sak. Kalau saya mau buat dalam kilogram, saya kasih kode M15A. Boleh saya tambahkan. Kawat beton M56, minyak bekesting M58, kayu papan, silahkan dicek, cari datanya. Sampai sini paham, Bintang? Paham, Pak. Ya. Jadi saya minta kalau kalian belajar ini dengan kodenya. Kenapa? Nanti kalau kita pakai program software, misalnya Cloudon, dan lain sebagainya, pakai kode semua. Berarti kita harus menyesuaikan dengan kode-kode yang ada di situ. Maka di sini kita coba latihan dengan kode-kode itu. Contoh, ini kode yang sudah dibuat oleh PUPR. Kita ikuti saja yang ada di PUPR. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, oke. Jadi, saya akan membuat AHS-nya. AHS-nya ini kita ambil dari tabelnya permen PU. Lampiran permen PU nomor 28 tahun 2016. Untuk 1 meter persegi membersihkan lapangan dan perataan bisa pakai SNI 2013. Saya pakai permen PU A2219.3. Maka koefisiennya tenaga kerjanya adalah pekerja 0,1, maka yang saya tuliskan di sini L01. Ya. Maka ini pakai rumus. Ini pakai rumus. L01-nya ini 100.000. Saya tidak menulis sama dengan
L01 di sini tidak begini. Sama kan tulisannya sama kan di sini? 100.000-nya sama kan? Ya, Pak. Ya, sama kan di sini 100.000-nya. Nah, saya clear konten. Saya coba ini klik, saya copy. Rumusnya apa? F13 saya VLOOKUP G sampai ini adalah betul atau salah. Bikin rumus. Tinggal saya taruh di sini. Ya, sampai sini bisa dipahami? Pakai rumus Excel. Jadi di sini kan tinggal ini mah rumus biasa. Ini adalah koefisiennya ini dikalikan harganya ini kan? Ya, ini adalah koefisien ini dikalikan dengan harga satuannya ini kan. Sampai sini jelas. Siapa yang belum mengerti? Halo? Siapa yang belum mengerti? Nih, coba kita lihat. Ya, ini saya hapus dulu. Clear content. 0 kan di sini? Ya? Ya, Pak. Berarti saya nggak usah nulis satu-satu. Saya tinggal copy, taruh aja di sini kan. Kenapa? Demikian. Saya mengurangi kesalahan. Betulkah kayu Borneo, kayu kaso Borneo 571815 harganya? Coba kita lihat. Nih. Pasti terjawab karena dia jawabnya nulisnya M35 sama dengan 1815. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Jelas. Pak. Oke. Ya. Contoh tadi galian tanah. Galian tanah juga sama kan? Ini saya hapus dulu. Clear. Ya, tinggal saya masukkan angka, copy rumusnya saja kan. Oke. Jadi kalau saya begini mengurangi kesalahan. Ya. Kalau saya nuliskan di sini ini sama dengan di sini berapa sih mandor? Angkanya sama tapi satu-satu. Coba kalau itemnya puluhan, berapa lama? Nah, kalau saya buat begini, sama. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan yang belum jelas. Siapa? Ayo, Putiarti udah paham? Leli udah paham? Udah paham belum? Siapa yang belum ngerti? Jadi tidak ada alasan nanti kalau ke yang mengajar berikutnya Pak Muhtar, nanti kalau ditanya nggak bisa membuat. Kenapa nggak di link? Ini istilahnya dibuat link. Sehingga bisa dibuat. Demikian juga nanti sampai rekap. Sampai ke kurva S. Bisa dibuat semuanya seperti ini. Silahkan dibuat. Ini hanya contoh untuk satu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Jelas? Saya stop sharing kalau sudah jelas. Oke. Berikutnya. Bapak akan menjelaskan ini. Mungkin belum pernah saya jelaskan atau sudah saya nggak ingat. Ya. Yang namanya akurasi estimasi. Ya. Pada saat kita lihat tahapan proyek, itu dari mulai survei dan investigation, tender, desain, tahap construction. Nah,
di sini di akhir sini, maka nanti di sini tuh konsultan perancang itu membuat yang namanya OE sama EE. Ya, di sini nggak tahu, Pak, saya mau bikin rumah tipe 45 yang dihitung sama Vero sama Aulia, mau dihitung di sini. Berapa harganya? Antara 8 juta sampai 5 juta, Pak. Betulkah 8 juta sampai 5 juta? Karena belum jelas gambarnya, belum dihitung. Begitu didesain, desainnya makin jelas, gambarnya, speknya makin jelas. Berarti di sini gambar, spek, dan bill-nya jelas, BOQ-nya. Maka kalian bisa bikin OE dan EE. Apa itu OE? Owner Estimate. Berdasarkan analisa yang dimiliki atau pakai lampiran permen PU atau SNI. Pak, EE-nya dari mana Pak engineering estimate-nya? Nah, kalau saya merubah metode kerja, saya bisa menggunakan EE. Pak, EE-nya itu bisa lebih murah atau lebih mahal? Kalau kontraktor menawar lebih murah, boleh enggak? Kalau kontraktor menawar lebih mahal, boleh enggak? Nah, engineering estimate itu berhubungan dengan metode kerja, alat yang digunakan. Ya, metode sama alat ini menentukan apakah bisa OE tadi masih masuk atau harus pakai nanti yang namanya value engineering. Saya bisa merubah. Jadi saya bisa merubah di sini bisa menjadi lebih murah dengan metode tertentu. Sehingga saya sebagai kontraktor bisa lebih cepat atau bisa lebih untung banyak. Nah, pemilik juga nggak mau dirugikan. Maka tolong Pak kontraktor bikin penawaran yang metode kerjanya seperti apa, harganya berapa. Maka di sini estimasi biaya itu masih boleh salah minus 6 sampai plus 10 di sini di saat tender. Di saat awal di sini, masih boleh plus 20 min 20. Di saat konstruksi sudah selesai, hanya boleh min 2 plus 5. Nah, bayangkan kalau di Freeport sana, yang jauh dari mana-mana, ini harus flat, nol semua. Harus flat, nol. Nggak boleh ada kesalahan. Kenapa? Harganya sudah pasti. Dibawa oleh helikopter, pindahin ke sana tempatnya. Semen satu karung gede itu dibawa pakai helikopter, di drop. Price-nya sudah jelas. Tinggal Anda bekerja dengan upah tukangnya aja. Upah tukang harus di-arrange sampai ininya nol. Nggak boleh salah. Ini yang namanya akurasi of estimasi. Sampai sini ada pertanyaan. Halo? Leli, bisa paham apa yang dimaksud? Bisa, Pak. Ya. Ya, ada yang tanya? Jelas? Jadi kalau dengan ini, kalau yang saya tuliskan ini adalah data dari grafik yang biru. Data grafik merah pasti lebih besar. Kenapa grafik merah? Grafik merah ini kalau tidak punya data yang akurat. Kalau grafik yang biru, kalau datanya akurat, punya data. Ya, jadi sekarang kalau Anda belum punya data, boleh kesalahannya sampai yang merah ini. Itu mestinya. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Jadi kesalahan yang boleh di tahap desain berapa? Yang biru, datanya yang biru ini. Kesalahan estimasi biaya yang boleh di tahap desain berapa? Minus 6 Sampai plus sampai 10. 10%.
10%. Kalau di tahap akhir saat saya serah terima pekerjaan, boleh berapa? Minus 2 sampai plus 2 5%. sampai plus 5. Dari estimasi, itulah namanya akurasi dari cost estimasi. Jelas ya? Oke, di awal sekali boleh min 20 plus 20, boleh, karena belum jelas. Ya. Oke, nanti ini saya share juga. Oke, ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat. Nah, ini proyek cost estimasi. Jadi Anda harus tahu tahapan proyek, siapa yang tanggung jawab, hak dan tugas dan kewajibannya, outputnya apa. Ini proyek itu unik, kompleks, aktivitas yang berhubungan, dan tujuan yang diselesaikan dalam batasan waktu, batasan anggaran biaya, dan spesifikasi yang tertentu. Ini proyek. Jadi tergantung dari goal-nya, tergantung dari objektifnya, tergantung dari sukses kriterianya. Jadi kriteria sukses itu apa? Kalau boleh saya salah minus 2 tadi ya salah, kriteria sudah saya anggap sukses. Kalau minus 2 tadi dianggap salah, nggak sukses ya bisa, silahkan aja. Mungkin nanti ada asumsi-asumsi, ada risiko-risiko yang terjadi, ada obstacle, ada suatu kejadian yang luar biasa sehingga harganya bisa berubah. Contohnya pandemi ini. Terpaksa bekerja harus pakai masker, pakai sarung tangan. Berarti biayanya nambah biaya masker dan biaya sarung tangan. Dan jaga jarak. Jadi nggak boleh pekerjanya berkerumun di situ. Misal. Berarti cost-nya akan berubah. Nah, jadi ada banyak metode. Jadi yang pertama tadi kita pakai area method. Area method itu misalnya kalian sudah menghitung, Pak, rumah yang saya hitung adalah tipe 45, tipe 60, tipe 70. Kalikan harga per areanya berapa. Nanti di akhir kalian baru bisa menghitung nih per area berapa. Per meter perseginya berapa harganya. Sekarang yang bisa ngitung unit method. Pak, 1 meter persegi pasang bata ringan berapa. Nah, bisa juga cubic method, ini dipakai untuk mall. Kalau mall itu tinggi plafonnya dibuat lebih pendek. Kenapa? Atau hotel dibuat lebih pendek supaya AC-nya berkurang. Nah, bisa juga yang keempat ini, story enclosure method. Artinya apa? Kalau lantai ini dipakai untuk gedung yang tinggi. Kalau lantai 1 harganya 1, Pak, koefisiennya, Pak. Begitu lantai 2 naik, Pak, 1,08. Ada di tabelnya standar Pemkot Bandung. Kalau lantai 14 berapa koefisiennya? Kita nggak usah ngitung ke lantai 14, tapi ngitungnya di lantai 1 saja. Harganya sudah tercover di situ. Ya. Yang ke berapa ini? 5, elemental estimating method. Jadi nanti bisa dipotong-potong, Pak, sampai substruktur aja. Sampai substruktur itu berarti pondasi sampai slope aja ke bawah. Pak, sampai struktur saja, belum arsitekturalnya. Berarti hanya rangka struktur sama atapnya saja. Pondasi, rangka struktur sama atapnya saja. Nah, kalau di lapangan namanya, Pak, cukup sampai iteman rangka aja. Berarti sampai rangka saja, baru belum pasang dinding dan kusen dan seterusnya. Bisa approximate quantity method. Gambarnya belum jelas. Nah, contohnya seperti punya Anda ini, mau pasang pola lantai. Gambar pola lantainya nggak ada. Kan begitu. Berarti approximate, pendekatan. Belum jelas, belum pasti. Posisi keramiknya 60 kali 60 misalnya. Masangnya dari mana urutannya? Nah, itu namanya approximate. Maka juga bisa juga bill of quantity.
Nanti kalau untuk konsultan, saya pakai billing rate. 1 bulan, 1 orang bulan saya bayar 5 juta. Berarti nggak kerja pun saya dibayar. Pokoknya 1 bulan saya tetap gajian 5 juta selama dikerjakan di proyek. Ini satuannya adalah billing rate. Sampai sini jelas? Ya. Ini ada beberapa metode. Ya, nanti kalau sudah sampai di sampai pekerjaan-pekerjaan ini nanti akan ketemu permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya, oke. Nah, ini di tahap-tahapannya. Jadi nanti apa sih estimasi biaya? Estimasi sebaik dasar informasi yang dibutuhkan, yang didapat. Kamu punya gambar, gambarnya nggak ada gambar detailnya. Bisa ngitung jelas nggak? Detail nggak? Enggak. Ya gambar kasar itu yang kamu bisa hitung. Karena informasinya nggak cukup. Nggak ada speknya, Pak. Berarti speknya ngawur. Ya, pengalaman sebagai pemandu yang terbaik. Perlu melibatkan berbagai sumber informasi. Perlu perancang, pemilik, quantity surveyor, supplier, dan seterusnya. Jadi pekerjaan QS, quantity surveying ini sangat tergantung dari gambar, spek, dan bill of quantity yang kalian buat sekarang ini. Tingkat ketelitiannya, ya tingkat kebenaran data gambar, data spek. Maka saya minta kalian bikin WBS plus speknya. Gambarnya masih ngaco boleh, tapi nanti kalian tentukan speknya. Jelas? Jelas? Oke. Jelas, Pak. Nah, ini silahkan nanti saya share. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan tanya. Jadi tugas kalian sampai mana gitu kan kemarin gitu. Tugas kalian sampai mana gitu. Oke. Ada pertanyaan kah? Belum ada, Pak. Oke. Ya. Jadi tugas yang kalian sudah kirimkan semalam, Bapak memang mengirimkan tidak semuanya, belum sampai ke yang terakhir yang Anda kirimkan. Nah, setelah saya lihat juga masih banyak yang belum sempurna. Nanti silahkan diperbaiki, kemudian dikerjakan sesuai standar yang sudah kita coba berikan, gitu ya. Oke, sekarang kalian lihat di G-Class, ada kuis, silahkan dijawab. 15 menit. Coba di G-Class. Ada kuis, sudah bisa dibuka. Sudah hadir semua kan? Oke. Ada kuis, sudah bisa dilihat? Lianti? Sudah, Pak. Sudah, silahkan dikerjakan. Nah, tolong kerjakan mandiri, langsung disubmit mulai sekarang. Sampai minggu depan Anda kerjain kuis ini, kemudian minggu depan kita UTS. Ya, setelah itu baru ke Pak Muhtar. Ya. Baik, Pak. Oke, absen nanti Bapak kirim sama sekalian dengan file-file ini tadi. Silahkan sampai dikerjakan, nggak usah ditutup dulu. Kalau yang mau dibuka, buka aja. Sampai Anda selesai, kirimkan. Ya.
Langsung di situ kan? Bisa kan? Bisa, Pak. Oke, semuanya sudah bisa buka Google Quiz-nya? Sudah, Pak. Lagi Sudah. loading, Pak. Saya Internetnya, belum, Pak. Pak. Belum, Ya, Pak. Benar, Pak. Saya ya. belum. Siapa yang belum nanti komen dulu sebelum kita tutup di Zoom-nya. Cynthia belum buka, Pak. Lagi loading. Ya, oke. Ini lagi loading, Pak. Ya. Sipa lagi loading, Pak. Nah, berarti bisa kan, tapi kira-kira. Vero, bisa? Bisa, Pak. Lagi dikerjakan. Ya. Tolong kerjakan mandiri. Kan simpel aja itu. Tadi udah dijelasin soalnya di situ. Sasa udah bisa buka kuisnya. Setelah selesai kuis baru saya kirimkan file-filenya.
16. Nah, kalau yang sudah selesai, kita silakan dihenti di ini. Kemudian kita tutup aja ya, sampai minggu depan ya. Gitu ya, Trina? Ya, Pak. Sampai minggu depan ya, kita tutup ya perkuliahannya. Baik. Oke, sampai minggu depan, silakan itu diselesaikan. Nanti kan kelihatan jamnya ya. Oke, makasih. Baik Pak, makasih Pak. Makasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Yuk.